Masih bersama saya Rahayu Yapar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Petani di Lombok Barat menyedot air sumur untuk mengairi lahan pertanian. Seorang penjaga gudang makanan di Lombok Timur diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Pemuda di Lombok Timur mengubah limbah kayu menjadi umpan ikan dengan omset jutaan rupiah per bulan. Andi Haryanto, warga desa Masbage Selatan, Kecamatan Masbage, dibekuk Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga mengedarkan narkotika. Tersangka diringkus Kamis pagi di tempat kerjanya di sebuah gudang penyimpanan makanan ringan di wilayah Masbage Selatan. Polisi mendapati paket sabu-sabu seberat 1,06 gram, alat isap, dan uang tunai Rp500.000 dalam lemari di ruang tempatnya berjaga. Polisi meringkus tersangka atas laporan masyarakat yang resah lingkungannya dijadikan tempat berbisnis narkotika. Di lemari pakaian pelaku ini diselipkan 3 poket kecil sabu-sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,6 gram. Dan setelah kita lakukan penimbangan kemarin hari Rabu, sudah keluar langsung hasilnya dari Balai POM Mataram, positif mengandung zat metapetamin atau sabu-sabu. Atau penangkapan memang yang bersangkutan sedang bekerja karena memang yang bersangkutan atau pelaku ini adalah penjaga malam di gudang yang kita lakukan penggeledahan tersebut. Polisi masih mendalami peran Andi Haryanto, apakah sebagai pengedar atau masuk jaringan pengedar antar daerah. Atas ulahnya, Andi Haryanto dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Muhtadul melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemuda bernama Sony Anggara diringkus Satuan Reserse Kriminal Polsek Labu Api karena diduga mencuri sepeda motor milik kerabatnya di Desa Perempuan, Kecamatan Labu Api. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Karangbongkot atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di garasi rumahnya. Sony akhirnya diringkus setelah polisi memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di sekitar rumah korban. Polisi menyita 1 unit sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Tersangka mencuri motor korban bersama seorang rekannya berinisial SR dengan pura-pura bertamu. Ya, jadi modus yang dilakukan saat itu awalnya pelapor ataupun korban datang ke TKP untuk melaksanakan kegiatan, menemui temannya, kemudian memarkir sepeda motor di halaman rumahnya. Dan kebetulan pada saat parkir ada anak-anak yang sedang nongkrong di sekitaran tempat parkir sepeda motor tersebut, sehingga pada saat pelapor ke belakang untuk menemui temannya, karena suasana sepi, dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil kendaraan tersebut. Tersangka nekat mencuri karena dalam kondisi mabuk minuman keras. Sedipis berarti. Udah sadar, kenapa tidak sadar? Kok bisa tidak sadar? Kamu pada saat melakukan pencurian itu kamu sedang dalam pengaruh minuman. Kamu lagi minum. Minum apa? Selain minum tuak, apa yang kamu kerjakan? Apakah ada kamu pakai narkoba? Sempat dijual apa digade? Kamu apakan? Apa itu kamu jual tuh kamu gade? Di sana. Sudah saya kasih penjelasan, ini motor apa? Motor curian. Berapa kali kamu sudah masuk? Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah meminta pemerintah daerah serius menyikapi kenaikan harga dan minimnya stok beras di pasaran. Legislator menyesalkan hal itu, pasalnya Kabupaten Lombok Tengah didaulat menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional. Legislator meminta Pemda segera menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras untuk mengurangi beban masyarakat. Diberikan penghargaan sebagai kabupaten penyangga pangan di Kabupaten Lombok Tengah. Tetapi di satu sisi kondisinya sekarang sudah terjadi, dia beras kita langka, terus gabah, apalagi gabah sudah saya sampaikan tadi harganya sekarang meroket 700-an ribu, 750 sampai 800, dan harga beras 13.000 sampai 15.000 per kilo. Ini seharusnya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Bupati tegas terhadap kondisi ini, bersurat ke Bulog segera keluarkan keran beras ini untuk operasi pasar. Sementara Pemda mengakui stok beras di pasar berkurang akibat gagal panen petani lokal dan sedang menyusun langkah operasi pasar di daerah. Kalau kita bicara pasar, jadi ini karena berlaku hukum ekonomi di sini. Jadi stok beras yang dibawa ke pasar-pasar kita ini agak berkurang dari biasanya, sehingga teman-teman pedagang di pasar itu menaikkan harga. Itu sebabnya. Cuma mengenai permasalahan apa sebabnya beras langka dan lain sebagainya seperti pandangan teman-teman gitu, itu penyebabnya mungkin ditanya ke dinas yang terkait pertanian atau ketahanan pangan. Pemda berjanji akan menggelar operasi pasar guna menstabilkan harga kebutuhan pokok, terutama beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dia yang punya otoritas pedagang kopi. Banyak cara mendulang rupiah. Di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, seorang pemuda bernama Hartono Mandala Putra mengubah limbah kayu menjadi popper atau umpan tiruan untuk memancing. Berangkat dari kepedulian memanfaatkan limbah kayu yang banyak terbuang di lingkungannya, Hartono pun berkreasi mencetak popper menggunakan kayu bekas ditambah cat kayu sebagai pewarna sesuai jenis umpan yang dibuat. Proses pengerjaan popper masih dilakukan menggunakan peralatan manual dengan memanfaatkan ketekunan dan imajinasinya. Setiap harinya, Hartono mampu memproduksi 20 popper dengan berbagai ukuran disesuaikan dengan pesanan. Popper tersebut dijual melalui media online dan banyak dipesan di dalam negeri hingga ke luar negeri, diantaranya Australia, Amerika, dan Eropa. Untuk harga, satu popper dibanderol dengan harga yang paling murah Rp20.000 hingga Rp400.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Sudah berjalan 3 tahun lah, kurang lebih 3 tahun. Kalau bahannya sendiri? Kalau bahannya sendiri alhamdulillah gampang, soalnya kita pakai limbah kayu kan, kayu yang nggak kepake, yang ada di somel kayu kan yang nggak masuk lah hitungan, nah itu yang kita pakai. Dan kayunya pun kayu yang mudah didapat lah, kayak kayu bajur. Dijual kemana aja nih? Tergantung pesanan, kadang yang biasa udah masuk? Biasa domestik biasanya kan, lokal. Kirim ke Sulawesi, Papua, Kalimantan. Kalau ke luar negeri? Ada juga sekolah negeri. Kemana? Australia, biasanya Australia, Costa Rica. Dari hasil kreasinya, kini Hartono bisa meraup keuntungan jutaan rupiah per bulannya dan menjadi salah satu inspirasi di desanya. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.